Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang dengan NIM 23660029. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Baik, langsung saja. Struktur dan komposisi batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya. Misalnya, penyortiran atau sortasi, morfologi butir dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas permeabilitas sedimen. Kemudian, semua atribut di atas ukuran butir dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan. Dan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan, studi detail tekstur sedimen umumnya dilakukan di laboratorium, namun observasi visual harus dilakukan di lapangan. Kemudian penggunaan lensa tangan, penggaris, dan bagan. Pembandingan ukuran butir sangat penting dalam observasi tekstur batuan sedimen. Ukuran butir atau biasa dikenal dengan sebutan grain size. Ukuran butir rata-rata sedimen siliklastik digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Uden dan Wentworth. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut: energi hidrolik lingkungan sampai dengan sedimen yang lebih kasar atau coarser, diendapkan oleh arus yang deras daripada sedimen yang lebih halus atau sering disebut dengan finer, lumpur atau mud rocks, terakumulasi di lingkungan energi rendah, jarak dari sumber sampai dengan ukuran rata-rata menurun di hilir dalam sistem aluvial, flavial, lereng bawah di perairan dalam, dan arah bawah angin untuk bahan vulkanik lastik eksplosif. Tetapi ingat, lingkungan energi rendah juga terjadi berdekatan dengan saluran energi tinggi, misalnya tanggul versus saluran. Material sedimen yang tersedia di sumber sampai dengan erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur. Sedangkan batu gamping oolitik dan peloid sebagian besar berukuran seragam, dan ukuran bagian keras organik mempengaruhi ukuran butir pada batu gamping bioklastik. Setelah itu kita masuk pada sortasi atau biasa dikenal dengan sorting. Penyortiran atau sortasi adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi ukuran butir. Tentang ukuran rata-rata ini dapat diperkirakan di lapangan dari grafik pembanding atau comparator charts. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut, yaitu tingkat agitasi dan pengerjaan ulang, periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortiran yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang cepat menghasilkan penyortiran yang lebih buruk, ukuran asli dan pemilihan atau sortasi bahan sumber. Kemudian ukuran butir dan sedimen itu sendiri, kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit disortasi daripada pasir. Morfologi butir, 3 aspek. Morfologi butir yaitu ada shape atau form, ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang, dan menengah. Kemudian ada roughness, ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Setelah itu ada sphericity, ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Setelah itu kita masuk pada morfologi butir. Shape adalah kenampakan partikel secara 3 dimensi yang berkaitan dengan perbandingan antara ukuran panjang sumbu
antara ukuran panjang, sumbu panjang, ada sumbu menengah, sumbu pendek, dan umumnya digunakan untuk ukuran butir kerakal sampai berangkal atau pebble. Hal ini dikarenakan kemungkinan untuk dilakukan pengukuran secara 3 dimensi. Setelah itu kita masuk pada sedimen fabrik atau biasa disebut dengan kemas. Dua aspek fabrik atau kemas, misalnya susunan butir, yaitu orientasi butir dan kemasan butir. Keduanya dapat dihasilkan dari proses pengendapan dan melalui endapan atau melalui pengeburan dan kekuatan tektonik. Kemas atau fabrik berkaitan dengan pengaturan butiran dalam batuan serta hubungannya dengan metrik. Tinggi rendahnya kelimpahan metrik secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kerapatan persinggungan antar butir. Setelah itu kita masuk pada struktur batuan sedimen, definisi dan klasifikasinya. Struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen atau di antara pelapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi maupun biologis. Serta batuan sedimen terbagi atas erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenik struktur erosi. Struktur erosi yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang mengerus permukaan sedimen yang mengerus permukaan sedimen. Kemudian kita masuk pada struktur erosi, dibentuk oleh aksi arus erosif yang dipengaruhi oleh beban sedimennya. Struktur erosi biasanya muncul sebagai cetakan di bagian bawah lapisan tanda tunggal atau tanda depresi di bagian atas lapisan. Dan sebagai pengerusan miring atau subplanar melalui unit sedimen. Contohnya ada rail marks, froze, enraged, fluid, dan lain-lain. Struktur pengendapan. Struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu sejumlah besar proses, baik secara subaerial maupun subaqueous. Setelah itu, struktur ini sering terjadi pada permukaan lapisan dan di dalam lapisan. Contohnya, parallel lamination atau stratification, wavy lenticular and flasher lamination. Parallel lamination atau stratification terjadi di sebagian besar litologi dan sebagian besar lingkungan dan ditentukan oleh variasi ukuran butir, komposisi atau warna. Variasi ini berkaitan dengan kecepatan aliran, ukuran butir, dan jenis sedimen. Kemudian laminasi adalah istilah yang digunakan untuk pelapisan halus, wavy lenticular and flasher lamination. Hal ini terjadi terutama sebagai struktur perantara, yaitu sebagian paralel dan sebagian laminasi silang dalam sedimen. Kelas campuran, misalnya antar lapisan pasir, lumpur, atau fasies batu kapur napal. Varieties berhubungan terutama dengan kecepatan aliran dan ukuran butir. Setelah itu kita masuk pada struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan, sedangkan sedimen masih belum terkonsolidasi atau hanya sebagian terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimennya.
Struktur pasca pengendapan ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan. Sedangkan sedimen masih belum terkonsolidasi atau dia hanya sebagian terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah. Proses-proses ini berkisar dalam skala dari perpindahan massa sedimen sekitar 500 km, merosot dan meluncur hingga penyusutan kecil dari lapisan permukaan, tipis dengan luas batasnya, atau retakan pengeringan. Contoh, kita masuk pada contohnya, yaitu silides, slam, gotika, konvolut, budding, lodgecast, dan slam. Stilitolit, sandstone, dikes, dis, pilar, set, dewetiring. Slumps menunjukkan lipatan internal berbaring dengan asimetris dan terkait dengan dorongan. Struktur biogenik banyak struktur yang terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan, termasuk gangguan tidak teratur pada sedimen. Bioturbasi atau sedimen bioturbasi, penandaan terorganisirnya terpisah, jejak fosil atau inkosilis, dan struktur pertumbuhan biogeniknya, misalnya stromatolit. Kita masuk pada beberapa tanda organik modern seperti lubang dan jejak permukaan pada batuan, serta struktur anorganik seperti retakan siresis, struktur pelarian air, konkresi dapat disalahartikan sebagai jejak fosil dalam beberapa kasus. Struktur sedimen ini pada dasarnya termasuk struktur pasca pengendapan akibat adanya gangguan organisme hidup pada sedimen. Studi mengenai struktur sedimen biogenik disebut studi flash fosil atau ekologi. Komposisi batuan sedimen pendahuluan, yaitu komposisi sedimen mengacu pada sifat komponen yang menyusun batuan sedimen itu sendiri. Secara umum, komposisi sedimen terdiri dari kerangka atau bahan partikulat yang lebih kasar, matriks atau bahan partikulat yang lebih halus, dan semen termasuk mineral autogenik, individu, serta bahan pengikat yang terbentuk selama diagenesis. Hampir semua fragmen mineral atau batuan fosil hewan atau sisa tumbuhan dapat muncul di sedimen. Kita masuk pada klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi batuan sedimen atau definisi sedimen. Terrigenous, siliklastik atau klastik. Terutama terdiri dari butiran netral yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh batuannya yaitu batuan konglomerat, batuan pasir, batu lumpur, dan beberapa paleosol. Kemudian sedimen biogenik, bioklastik atau organik, berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya dan dari bahan yang telah di biosintesis. Contohnya biosintesis. Contoh batuannya itu karbonat, batu kapur dan dolomit, beberapa rijang atau sherd, fosforit dan batu bara. Sedangkan sebagian besar batu gamping dan dolomitawalnya berasal dari bahan biogenik. Beberapa batu gamping adalah endapan kimia, misalnya oleolites dan travertin. Dan sebagian besar dolomit dibentuk oleh perubahan kimia pasca pengendapan karbonat. Asli klasifikasi tidak pernah sempurna.
Kemudian kita masuk pada sedimen homogenik, kimia atau autigenik. Adalah yang terbentuk dari pengendapannya langsung partikel kristal dan larutan garam pekat. Contoh batuannya yaitu ovoporit, batu besi, iristones, dan sedimen logam lainnya, beberapa karbonat. Sekian dari saya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Budi dengan NIM 23660096. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami yang ke-11 yang berjudul provenance dan diagnosis batuan sedimen. Istilah provenance berasal dari bahasa Perancis, yaitu provenir, yang berarti asal atau muncul. Istilah ini juga dieja sebagai provenance atau bukti. Kata-kata seperti area sumber dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance. Karena provenance atau asal umumnya digunakan oleh sedimentologi saat ini, bagaimanapun ini memiliki arti lebih luas dari sekedar daerah sumber. Pengertian provenance telah diperluas untuk mencakup lokasi daerah sumber, seberapa jauh dan ke arah mana, ukuran atau volumenya, litologi batuan induk sumber, kondisi tektonik atau daerah sumber, dan iklim dan relief daerah sumber. Studi provenance atau asal-usul sangat penting untuk pemahaman kita tentang paleogeografi. Ketika digabungkan dengan studi lingkungan atau pengendapan, provenance sangat membantu menafsirkan posisi relatif lautan kuno dan daratan tinggi pada waktu tertentu di masa lalu geologis. Dari studi tersebut, kita dapat merekonstruksikan lokasi, ukuran, dan komposisi litologi sebagai pegunungan yang telah lama. Besar penelitian tentang provenance atau asal-usul batuan sedimen silik klasik difokuskan pada batu pasir atau sandstones. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber xeroglitologi dari kumpulan mineral detrital, analisis petrologi kuarsa, feldspar, mikas, mineral berat, dan fragmen batuan membentuk dasar untuk sebagian besar penelitian tersebut. Namun para peneliti juga sekarang beralih ke teknik tambahan seperti mikroskop, katodoluminesensi, dan studi geokimia, elemen jejak dan isotop dalam mineral detrital. Selanjutnya, reading provenance from the properties of quartz. Jadi, kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan salah satu komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikansi potensi asal kuarsa sejak tahun awal studi petrografi, misalnya seperti Sorby di tahun 1980 dan Mickey 1996. Studi ini difokuskan terutama pada signifikan asal inklusi dalam kuarsa, meskipun kemungkinan signifikan asal kepunahan endotologi juga diakui cukup awal. Gilligan 1919, inklusi dalam kuarsa mencakup cair mineral
Greenine 1940 berdasarkan studi sebelumnya memiliki keyakinan yang cukup besar dalam kemampuan untuk melacak butiran kuarsa ke sumbernya berdasarkan inklusi dan pola kepunahan yang tidak beraturan. Kepunahan tidak beraturan dari sifat pelukulatis dari beberapa butir kuarsa telah mendapat perhatian yang cukup besar sebagai indikator asal potensi kuarsa. Ketika mineral seperti kuarsa atau feldspar dibombardir oleh aliran elektro berenergi tinggi dalam instrumen yang sesuai, misalnya pemindai mikroskop elektron, partikel cahaya atau foton dipancarkan. Fenomena ini disebut dengan cathodoluminescence atau CL. Citra kuarsa menampilkan dua jenis karakteristik yang mungkin memiliki signifikan asal, warna dan fabrik atau tekstur. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-12 yang berjudul tentang lingkungan pengendapan. Jadi lingkungan pengendapan ini berkaitan dengan sedimen. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar fasies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba. Fasies tampaknya tidak memiliki analog modern, misalnya band information atau formasi besi. Untuk yang lain belum ditemukan analog yang baik, misalnya deep water, massif stones atau batu pasir masif perairan dalam. Selanjutnya analisis dan interpretasi batuan sedimen. Salah satu dari tujuan utama dalam analisis dan interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan semua pengamatan yang berbeda, fasies sedimen dan fiturnya, model dan proses fasies, asosiasi fasies, siklus dan urutan, tren dan geometri lateral, elemen arsitektur, pengaturan spasial, temporalnya dan informasi apapun tentang kontrol dan laju sedimentasi. Ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di sedimentasi yang terjadi di beberapa lingkungan. Berikut beberapa definisi lingkungan pengendapan. 1. Visual, yang dimana visual itu berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh aliran dataran fluvial. 2. Aluvial atau sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. 3. Eolian, yang dimana berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Aluvial modern menggambarkan kipas Plotin, bukti pengangkatan neotektonik, yaitu permukaan vertikal yang curam di tepi seksi puletes lebar 50 on pegunungan Andes, Nurgia, Argentina. Detail sukses kipas aluvial potensial dari muka vertikal terjal yang terlihat pada tipikal lingkungan ini endapan dengan sortasi buruk berbutir kasar, berlapis kasar, Andes
Argentina. Sukses lapisan merah fluvial tinggi kira-kira 320 meter foto. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-13 yang berjudul tentang proses metamorfa dan batuan metamorf. Petrologi batuan metamorf mempelajari batuan yang dikristalisasi dalam keadaan padat di dalam kerak bumi. Rekristalisasi batuan di dalam kerak bumi melibatkan deformasi, karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi regangan dan membuka jalur untuk pergerakan fluida. Petrologi metamorf tumpang tindih dengan bidang geologi struktural. Banyak endapan biji terbentuk dari cairan hidrotermal pada suhu jauh di bawah suhu aktivitas beku. Petrologi melibatkan studi tentang mineralogi batuan metamorf. Ahli petrologi metamorf menggunakan mineral yang ada dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya atau protolit dan untuk memperkirakan kondisi metamorfisme. Tidak seperti petrologi beku, petrologi metamorf tidak terlalu bergantung pada geokimia pada batuan secara keseluruhan langsung darinya. Jenis metamorfisme yang paling umum digunakan adalah regional, kontak, burial, dinamis, hidrometal. Sedangkan metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda akibat adanya pengaruh kondisi yang menyebabkan di mana ia terbentuk. Namun, tidak semua proses metamorfisme melibatkan batuan yang terkubur jauh di dalam bawah batuan lain, karena batuan metamorfosis terbentuk karena adanya faktor yang mempengaruhi, yang dimana faktor yang mempengaruhi pembentukan batuan metamorfosis adalah suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibanding suhu dan tekanan pada saat pembentukannya. Ringkasnya, metamorfosis adalah proses di mana batuan yang sebelumnya protolit diubah oleh suhu, tekanan, dan melalui tekanan cair yang reaktif secara kimia atau kombinasi ketiga agen ini. Bagaimana cara mengklarifikasi batuan metamorf? Untuk proses kita mengklarifikasi batuan metamorf itu ada dua macam. Yang pertama itu kompaksi dan yang kedua itu rekristalisasi. Yang dimaksud dengan kompaksi adalah butiran mineral berubah menjadi lebih rapat atau menjadi padat. Porositas contohnya seperti lempung, sel, dan slide. Sedangkan rekristalisasi adalah pertumbuhan kristal baru dari mineral asal yang tidak berubah komposisi kimianya. Orientasi mineral berkembang karena tekanan. Contohnya seperti mineral pipih atau melebar seperti muskovit dan biotit yang menunjukkan arah tertentu atau foliasi. Tekstur batuan metamorf. Tekstur batuan metamorf yang dimaksud adalah pertama foliasi, yang terlihat adanya penjajaran mineral dan dari batuan yang terbentuk melalui rotasi mineral pipih atau memanjang. Rekristalisasi mineral memberikan ke arah tertentu. Perubahan terbentuk butiran ekodimensional menjadi bentuk memanjang. Contoh batuan metamorf yaitu 1. Batuan sekis, 2. Batuan gneiss, 3. Batuan slide, 4. Filit, 5. Marmer, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.